latihan rendah hati dengan mendengarkan. Pekerjaan mendengarkan sangat erat hubungannya dengan rendah hati, karena seseorang hanya bisa menjadi pendengar yang baik jika dia beranggapan bahwa orang yang sedang berbicara atau si pembicara itu memiliki pemikiran, pengalaman, konsep atau cita-cita yang unik bagi dia sendiri. Setiap orang itu unik. Maka setiap orang yang sedang berbicara, mengemukakan sesuatu, mungkin dia sedang mengemukakan pemikiran dia, pengalaman dia, konsep yang dia sedang bangun atau cita-cita, itu semuanya unik. Karena itu unik, itu bisa kita pakai sebagai pelajaran. Kita perlu mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain, karena pengalaman kita itu seringkali terbatas. Pengetahuan dan pengalaman kita itu terbatas. Kita akan banyak belajar kalau kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari orang lain, sehingga ketika kita menghadapi problem yang berbeda, kita bisa menggunakan apa yang dikatakan orang itu sebagai rujukan, ya, sebagai reference untuk kita mengatasi kesulitan kita. Dengan demikian, pendengar yang baik dengan sadar atau tidak sadar itu memperlakukan si pembicara sebagai guru yang bisa memberinya inspirasi, yang bisa mendorong dirinya untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Pendengar yang baik biasanya beranggapan bahwa orang yang sedang berbicara atau bahan yang sedang dia bicarakan itu lebih penting atau lebih menarik daripada dirinya dan daripada pemikiran yang sudah ada pada dirinya. Pendengar yang baik itu juga biasanya bersedia mengalokasikan waktu. Mengalokasikan waktu ini kan pengorbanan. Ya, kalau kita mau mendengarkan dengan baik orang yang sedang bicara, kita itu berhenti melakukan sesuatu. Berarti kita mengorbankan waktu kita yang semula untuk kepentingan kita, kita mendengarkan dia. Jadi pendengar yang baik itu berarti bersedia mengalokasikan waktu untuk mendengarkan sampai tuntas. Pendengar yang baik itu kalau mendengarkan sampai tuntas. Dan untuk sementara menyingkirkan perhatian pada dirinya sendiri agar bisa fokus menangkap dan memahami bahan yang sedang dibicarakan. Nah, kalau kita mendengarkan sambil memikirkan sesuatu yang lain, itu tidak lengkap pendengaran kita. Apalagi kalau apa yang sedang kita pikirkan itu tentang konsep yang menjadi persaingan atau yang menjadi perbandingan dari yang dikemukakan oleh pembicara. Itu nanti bisa rancu, kita tidak bisa menangkap apa yang dikemukakan oleh si pembicara dengan baik. Lalu kita tidak bisa menangkap pola pikir dia yang sebenarnya. Nah, Allah mendorong kita untuk menjadi pendengar yang baik dengan cara memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dibicarakan sambil diam yang sempurna. Diam yang sempurna. Ya, bahasa Arabnya diam yang sempurna itu as-samtu. Kalau diam mulut itu as-sukutu. Jadi kalau as-sukutu diam, mulutnya tidak ngomong. Tapi kalau as-samtu diam sambil mendengarkan dan pikirannya pun diam. Ya, jadi diamnya itu bukan hanya mulut saja, tetapi pikirannya pun diam. Nah itu, Allah mendorong kita untuk menjadi pendengar yang baik dengan cara memfokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang dibicarakan sambil diam yang sempurna, yaitu diam tanpa bicara dan diam tanpa memikirkan hal lain selain hal yang sedang dibicarakan. Allah menjanjikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang mau mendengarkan dengan baik. Kasih sayang itu adalah terjemahan dari rahmat Allah. Rahmat itu sangat beragam, bisa berupa rizki, bisa berupa ilmu, bisa berupa penghargaan. Ya. Kalau kita mau mendengarkan orang lain itu akan menghargai kita. Karena orang yang kita dengarkan itu merasa dia didengarkan
lalu dia merasa dihargai. Nah, karena dia merasa dihargai, dia ingin membalas penghargaan itu. Perintah Allah itu tentu berkaitan dengan firman Allah, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkan dan diam. Mohon maaf, saya tadi menyebut as-samtu, maksud saya itu insot, ya. Insot itu diem, baik mulut maupun pikiran. Kalau kamu mau mendengarkan dan mau diem yang sempurna, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat, kalian akan dirahmati. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita diem sambil memperhatikan, syukur kalau kita mengetahui artinya dan mengerti tafsirnya, itu lebih bagus lagi. Nah, kenapa Al-Quran yang dicontohkan? Tentu karena yang berbicara Allah. Dan percakapan yang paling bernilai adalah percakapan dari pihak yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Yang bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan kita, yang merawat kita, yang membimbing kita, itu Allah. Maka Allah itu adalah yang maha mulia. Kalau Allah itu yang maha mulia, maka firman-Nya, kata-kata yang disampaikan kepada kita, itu adalah firman atau kata-kata atau statement yang paling mulia. Tidak bisa disaingi dengan misalnya pepatah. Pepatah itu bikinan manusia. Manusianya belum tentu omongannya benar. Ya. Misalnya juga buku, ya, buku yang ditulis oleh profesor, doktor, dan sebagainya. Profesor, doktor itu manusia yang belajarnya terbatas. Ketika belajar, waktunya terbatas, kecerdasannya terbatas, dan sebagainya. Tapi kalau Allah, itu ilmunya tidak ada batasan, karena Allah lah yang menciptakan sesuatu yang sedang diuraikan itu. Maka, kalau kita mendengarkan statement dari yang maha mulia, alangkah baiknya atau bahkan seharusnya kita mendengarkan dengan baik. Diam dalam arti berhenti atau menahan diri dari percakapan lisan maupun percakapan pikiran itu sangat penting bagi pendengar. Agar pendengar itu bisa memusatkan perhatian hanya pada apa yang sedang disampaikan oleh si pembicara. Tidak terganggu oleh gejolak pikirannya sendiri. Sehingga dia bisa menangkap dengan baik isi pembahasan oleh si pembicara. Oleh karena itu, jika kita diwajibkan mendengarkan suatu percakapan seperti mendengarkan khutbah di hari Jumat, maka kita wajib diam. Apa hubungannya khutbah? Biasanya dalam khutbah itu harus ya salah satu rukun dalam khutbah itu harus ada ayat Al-Quran yang dibaca. Dan dalam khutbah, khotib itu harus menyampaikan pesan untuk bertakwa. Itu wajib. Di samping yang lain-lain. Misalnya ketika khutbah, seorang khotib harus memuji Allah, harus bersahadat, harus bersolawat, dan sebagainya. Itu semuanya baik. Tapi pesan kepada pendengar itu harus. Dan ayat yang saya baca tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu turun pada saat Allah mewajibkan kita mendengarkan. Karena di dalam khutbah itu ada Al-Quran, maka khutbah disebut Al-Quran. Ini kalau menurut sastra Arab, kadang-kadang kita menyebut bagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Menyebut bagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Misalnya, kamu membeli ayam berapa ekor? Aku membeli 2 ekor. Bukan ekornya saja yang dibeli. Yang disebut ekornya saja, tapi yang dimaksud seluruh tubuh ayam itu. Itu namanya menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan.
hadapkanlah wajahmu ke kiblat. Bukan wajah muka kita saja yang menghadap ke kiblat, seluruh badan kita dan bahkan pikiran kita harus menghadap ke kiblat. Ya, menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Di dalam konteks ini, dengarkanlah ketika Al-Quran dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca di waktu khutbah, maka seluruh khutbah harus didengarkan. Seperti wajibnya mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi mendengarkan khutbah itu wajib bagi kita sebagai makmum untuk diam, dalam arti menahan diri dari percakapan lisan maupun percakapan pikiran. Sebagai konsekuensinya, karena itu wajib, maka percakapan apapun oleh makmum itu bisa menghapuskan pahala dari rangkaian sholat Jumat. Jadi kalau ada seorang makmum, dia berbincang-bincang ngobrol pada satu kata saja, itu sudah membutuhkan pengalihan pikiran. Maka orang yang sedang berbicara dengan orang lain, itu pahala Jumatnya hangus. Sayang, ya, sayang. Jadi harus kita itu diam. Jangankan berbicara. Rasulullah menyebutkan bahwa kalau ada orang mendengarkan khutbah sambil main-main batu, memainkan batu, dia sholat Jumatnya itu pahalanya hangus. Kok batu? Oh ya, zaman Rasulullah itu masjid itu kan tidak pakai lantai, tidak pakai karpet seperti kita sekarang. Dulu namanya masjid itu lantainya itu ya tanah. Nah kalau di tanah itu ada batunya, ya orang bisa main di batu. Nah kalau sekarang apa-apanya? Bisa pegang tasbih, bisa pegang pulpen. Ya, kadang-kadang kita itu kalau sedang rapat begitu sambil main-main muter-muter pulpen. Nah itu perhatiannya beralih. Gitu. Ya. Contoh ini memberikan gambaran bahwa semua makmum harus menganggap percakapan dan pemikiran khotib lebih penting daripada percakapan dan pemikirannya sendiri. Dan anggapan semacam ini membutuhkan sikap rendah hati. Ya, menganggap bahwa yang dikhutbahkan itu lebih penting daripada yang saya pikirkan. Itu kan berarti menganggap itu lebih penting, lebih hebat, lebih utama daripada apa yang ada pada diri kita. Itu rendah hati. Rasulullah memesan kepada kita, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut." Kalau kamu memberitahukan atau menyuruh temanmu pada sholat Jumat, diam, ya. Ketika khotib sedang khutbah, kita mengatakan diam. Wal imamu yakhtubu, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, faqad laghaut. Maka sia-sia sholat Jumatmu itu. Sia-sia, artinya pahala. Sholatnya sah, tapi pahalanya hilang. Sayang sekali. Ya. Ini seringkali kalau kita sholat di beberapa masjid, terutama di masjid-masjid yang khutbahnya dua, ya biasanya itu ada jarak antara khutbah satu dan yang berikutnya. Sebelum imam naik mimbar, itu muadzinnya membaca hadis ini. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Kadang-kadang muadzin ini menerjemahkan ketika imam sedang khutbah, ya, ketika khotib sedang khutbah pada hari Jumat kamu mengatakan diam, maka sholat Jumatmu sia-sia. Nah, sikap rendah hati itu bahkan sangat diperlukan bagi pendengar yang baik jika isi pembicaraannya berupa nasihat yang mengandung anjuran untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk meninggalkan hal-hal buruk. Orang yang tidak rendah hati atau sombong tidak akan bisa menerima nasihat orang lain. Karena apa? Karena menerima nasihat orang lain itu berarti sama dengan menganggap si penasihat itu lebih penting, lebih pintar, lebih mulia daripada dirinya sendiri. Maka orang yang sombong itu
dinasehati nggak mempan. Karena dia menganggap, alah, ya aku sudah tahu, alah, kamu itu siapa sih? Dan sebagainya, aku kan lebih pintar dari kamu. Nah, itu sombong. Ya. Atau bahkan dia bisa merasa tersinggung jika dia dianggap, kalau orang itu menganggap bahwa si pembicara atau khotib itu menyindirnya. Waduh, ini ustadz ini menyindir aku nih. Nah, kalau merasa disindir itu kan ada penolakan. Kalau menolak itu kan artinya menganggap tidak penting. Nah, itu tidak rendah hati. Atau si pendengar menuduh bahwa apa yang dikatakan oleh pembicara itu dia punya maksud yang tidak baik. Itu indikasi sombong juga. Dengan demikian, beruntunglah orang yang mau mendengarkan nasihat dan merugilah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Seperti firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh semua manusia rugi. Ya, jadi Allah menyebutnya itu semuanya rugi kecuali. Nah, kalau kecuali itu biasanya bagian kecil dari manusia. Kecuali siapa? Orang yang mau beriman kepada Allah dan mau berperilaku baik. Di antara perilaku baik itu adalah mau saling menasihati dalam kebenaran dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati itu artinya menasihati yang mau, dinasihati juga mau. Tapi banyak orang menasihati mau, tapi dinasihati tidak mau. Karena kalau mau dinasihati, itu sama dengan menganggap orang yang menasihati itu lebih mulia. Kalau menganggap dia lebih mulia, itu sama dengan menganggap dirinya rendah. Kalau menganggap dirinya rendah, itu bertentangan dengan kesombongannya. Karena orang yang sombong menganggap dirinya lebih penting, lebih hebat, lebih pintar daripada orang lain. Bahwa Allah mewajibkan kita untuk diam dan memfokuskan perhatian kepada bacaan Al-Quran dan kepada nasihat khotib itu menunjukkan pentingnya mendengarkan dengan baik, karena dari mendengarkan dengan baik itu kita bisa memperoleh banyak sekali keuntungan. Keuntungan banyak. Di samping keuntungan berupa sikap rendah hati. Di antara banyak keuntungan itu apa? Ya, di antara keuntungan mendengarkan dengan baik adalah bertambahnya ilmu pengetahuan dan bertambahnya kemampuan menengarai dan mengatasi masalah. Ya, karena kalau orang cerita tentang bagaimana cara dia mengatasi masalah, maka kita bisa menangkap bahwa, oh, caranya menengarai ada masalah seperti itu. Oh, cara mengatasinya seperti itu. Nah, itu pengalaman orang lain, kita adopsi, kita ambil, kita menjadi kekayaan kita, sehingga suatu saat kalau kita mengalami problem yang sama, kita bisa menggunakan cara yang dia lakukan. Mendengarkan dengan baik itu juga menguntungkan dalam bentuk makin luasnya pandangan hidup. Seringkali orang yang tidak mau mendengarkan orang lain itu kan pandangan hidup itu hanya seperti yang dia ketahui, seperti yang dia alami saja. Padahal pengetahuan itu luas, pengalaman itu banyak sekali. Jadi dengan mendengarkan dengan baik, kita memperluas pandangan hidup. Dan juga dengan mendengarkan baik itu kita bisa mempererat hubungan antar manusia. Suami istri kalau mau masing-masing itu mau mendengarkan dengan baik, itu insya Allah kemungkinan konflik kecil sekali. Karena dengan mendengarkan dengan baik, maka suami akan mengetahui apa yang diinginkan si istri, apa yang dia tidak disukai, yang tidak disukai oleh dia, sehingga suami itu bisa mengambil sikap yang menjaga kesenangan si istri. Kalau memang seleranya istri itu memang benar, maka suami ini bisa mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Begitu pula sebaliknya. Dan mendengarkan dengan baik itu juga bisa meningkatkan kesabaran. Karena kita harus diam, berhenti, menaruh perhatian, dan sampai percakapan itu selesai. Kalau tidak selesai, kita tidak bisa menangkap utuh
Ya, mendengarkan baik itu kita mesti dari awal sampai akhir. Bukan hanya kata-kata sebenarnya. Gerak-gerik matanya, gerak-gerik tangannya, tubuhnya, itu juga ikut berbicara. Maka kalau kita mendengarkan dengan baik, kita bisa membaca dan memahami bukan hanya dari kata-katanya, tapi bisa juga memahami dari gerak-geriknya, dari gesturnya dia. Nah, keuntungan itu makin besar manfaatnya jika kita mau mendengarkan dengan baik, lalu kita mengikuti dengan langkah-langkah mengoreksi kesalahan. Kalau kita menganggap, oh benar juga orang itu. Terus, oh aku pernah melakukan yang tidak seperti itu, berarti aku salah. Kalau mengetahui begitu, setelah mendengarkan omongan orang itu, kita koreksi diri. Kalau ada kekurangan kita, oh ternyata seperti itu, wah pintar orang itu, kita pakai. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan mutu kita. Kita bisa memperbaiki perilaku kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh si pembicara. Allah berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Orang-orang yang mau mendengarkan kata-kata dengan baik, ya. Yastami'un itu tidak bersama dengan yasma'un. Kalau yasma'un itu mendengar. Kalau di yastami'un mendengarkan. Kalau mendengar itu tidak sengaja. Tapi kalau yastami'un mendengarkan dengan sengaja. Orang-orang yang mau mendengarkan statement dengan baik, kemudian mau mengikuti apa yang baik dari statement tadi, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memanfaatkan akalnya dengan baik. Ulul albab itu seringkali diartikan mempunyai akal, tapi bukan hanya punya akal, semua orang punya akal, tapi ulul albab itu mempunyai akal dan mau memanfaatkan akalnya dengan baik. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, kita mesti rajin-rajin mendengarkan orang lain. Terutama orang-orang yang solih. Yang solih itu artinya orang yang wajar dalam berperilaku. Wajar itu apa? Yang wajar diukur oleh Allah, wajar diukur oleh sesama manusia. Ya, kalau misalnya kita bohong, orang lain kan menganggapnya tidak wajar. Kalau tidak wajar berarti itu tidak solih. Solih itu artinya wajar. Ya. Berperilaku soleh artinya berperilaku yang wajar. Wajar dengan berbagai ukuran. Nah, agar kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita perlu dengan sadar melatih diri untuk bersabar. Bersabar mendengarkan istri misalnya. Kita anggap sebagai latihan lah. Mendengarkan suami, mendengarkan anak-anak, meskipun anak kita kecil, dengarkan. Anak itu butuh perhatian. Kita seringkali dalam pembinaan parenting itu sarannya, kalau anakmu menyampaikan sesuatu kepadamu, dengarkan dengan baik. Kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu, berhenti. Dengarkan dengan baik. Itu seringkali kalau dalam parenting, supaya anak itu merasa dihargai, supaya kita tahu permasalahannya. Tapi itu juga menguntungkan kita, bukan hanya menguntungkan anak, tapi juga menguntungkan kita, karena kita menjadi makin sabar. Kita juga bisa menghayati perasaan anak itu seperti apa. Kalau kita bisa menghayati perasaan anak itu, kita bisa bersikap yang lebih tepat untuk anak itu. Karena anak-anak itu kan pengalamannya belum banyak, pengetahuannya belum banyak, dan sebagainya. Jadi kalau ada anak, istri, suami berkeluh kesah, dengarkan dengan baik. Kita biarkan mereka menyelesaikan keluhan sampai tuntas, tanpa kita potong. Kita biarkan mereka mengekspresikan emosi tanpa kita hakimi. Karena kalau dia lagi ngomong terus kita hakimi, wah kamu aja, wah, itu bisa menghakimi orang, itu tidak jadi melanjutkan keluh kesahnya. Kita dengarkan. Bisa saja keluh kesah itu dikarenakan kesalahpahaman. Tapi biarkan aja tuntas dulu. Nanti kalau sudah tuntas, kalau ternyata oh dia salah paham, kita kasih tahu duduk perkaranya yang benar begini loh.
sebenarnya di luar ini. Nah, biasanya kalau setelah dikasih tahu latar belakangnya, oh gitu, bilang kayak dari tadi, bilang kayak kamu belum dikasih tahu kamu sudah marah, misalnya begitu. Ya, jadi kita saling mendengarkan. Terus kalau dia, terutama kalau anak-anak kita itu mengemukakan suatu ide, kita biarkan anak kita itu mengemukakan idenya tanpa rasa takut. Karena kalau kita bilang salah, anak itu menjadi tidak berani mengemukakan idenya, bahkan mungkin bisa tidak berani mengembangkan ide. Nah, kemudian setelah kita mendengar semua keluh kesah, kita ajak mereka berdiskusi tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama dan bagaimana cara meningkatkan kebaikan yang sudah dicapai. Kita juga melatih diri untuk bersabar mendengarkan penjelasan mengenai yang baik-baik, terutama yang datangnya dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ayat Quran dibaca, diterangkan, kita perhatikan. Ada hadis dibaca, kita perhatikan. Supaya kita tidak salah paham. Ya. Setelah kita bersedia mendengarkan dengan baik dan langsung menindaklanjuti dengan langkah-langkah koreksi diri dan perbaikan perilaku, kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dengan kita menambah pengetahuan itu mungkin kita merasa salah. Kalau begitu aku dulu salah. Ya Allah, ampunilah saya. Saya waktu itu melakukan kesalahan karena saya tidak tahu. Sekarang saya menjadi tahu. Saya akan berperilaku lebih baik. Nah, maka itu akan menjadi pembinaan diri sendiri supaya kita bisa menempuh jalan hidup yang baik dan benar. Seperti yang diajarkan oleh Allah, orang mukmin yang baik itu kalau dinasehati atau diajak berbicara yang baik-baik, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan, ya kami telah mendengar dan kami akan taat. Ya kami mendengar dan kami akan taat. Ya, ini terutama kalau kita mendengarkan Al-Quran diuraikan. Ya, terima kasih Allah, saya sudah mendengarkan ini dari guru ini atau dari teman ini. Tidak harus dari ustadz, ya, dari guru, dari teman, bahkan bisa juga dari orang yang sedang membenci kita. Ya, itu bisa juga percakapannya itu bagus untuk kita. Terus kami akan taat. Terus mohon ampun, ghufranaka rabbana, kami mohon ampunanmu Tuhan. Ya, kita bisa mohon ampun dengan mengatakan astaghfirullah. Tapi bisa juga bilang ghufranak, ampunanmu yang kami minta, gitu. Kata-katanya hanya ampunanmu, tapi kalau diteruskan yang kami minta. Jadi ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai Tuhan, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Nah, sebaliknya akan celaka orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, terutama jika yang disampaikan berupa nasihat. Kalau ada nasihat tapi nggak mau mendengarkan, itu celaka dia. Dengan tidak mau mendengarkan nasihat, mereka tidak menyadari akan kesalahan sendiri. Dan orang yang tidak mau mendengarkan itu tidak bisa mengoreksi kesalahannya sendiri. Bagaimana bisa mengoreksi kesalahannya kalau dia tidak pernah mengenali, tidak bisa mendengarai kesalahannya sendiri. Kita hanya bisa mengoreksi kalau kita mengenali kesalahan kita. Dan orang yang tidak mau mendengarkan dan begitu tidak bisa memperbaiki perilakunya sendiri. Akibatnya apa? Kemungkinan besar orang-orang itu akan masuk dan tinggal di neraka. Saya kasih contoh penyesalan orang yang sudah di neraka. Orang yang sudah di neraka menyesalnya seperti ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penghuni neraka mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan kami mau berpikir, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir ini. Tapi penyesalan itu sudah kasep, sudah terlanjur ada di neraka. Maka kita jangan menunggu setelah masuk neraka baru menyesal. Sekarang, ya, ini Allah mencantumkan
Kalau Allah bisa mengutip omongan orang yang belum ada di sana, kan orang-orangnya belum masuk di neraka sekarang ini. Tapi kok Allah bisa mengutip, ya iyalah, Allah tuh yang membuat masa depan kan Allah. Karena Allah itu yang menciptakan masa depan, Allah tahu masa depan, Allah tahu apapun yang terjadi di masa depan. Maka Allah bisa mengutip kata-kata orang yang sekarang ini belum mengucapkan itu, tapi nanti akan mengucapkannya. Maka kalau Allah membuat tebaan atau membuat prediksi, pasti terjadi. Karena Allah yang menciptakan itu. Ya, saya ulang supaya kita mantap ya. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan kami mau berpikir, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ini menunjukkan bahwa pendengaran erat sekali hubungannya dengan pemikiran. Coba kalau kita mau mempelajari, orang itu ada yang mudah memahami kalau melihat kejadian. Ada yang bisa memahami kalau dia mendengarkan. Ada yang baru bisa memahami kalau dia jalanin. Ya. Itu tipe-tipe orang yang visual, auditory, atau yang kinestetik begitu. Nah, kalau kita mau melihat orang ini auditory nih, yang tipe orang yang memahaminya pakai telinga, itu kalau kita mau memahami dia orang auditory atau orang visual. Kalau dia banyak menggunakan logika, dia akan lebih mudah memahami kalau mendengarkan. Nah, ini kalau dalam bisnis penting ini ya. Kalau kita dalam bisnis misalnya, sebelum kita menawarkan, misalnya kita mau menjual mobil baru, kita pelajari dulu orang ini visual, auditory atau kinestetik. Kalau dia orang visual, kasih gambaran bentuknya indah dan sebagainya. Tapi kalau dia itu orang yang auditory, logika. Oh, ini kecepatannya tinggi karena dia menggunakan teknologi ini untuk mesinnya dan pakai turbo dan sebagainya. Oh, itu yang logika semacam itu. Ya. Tapi kalau orang yang kinestetik, ini kuncinya, silakan coba test drive. Nah, itu untuk orang yang kinestetik. Ya. Kemudian banyak orang tidak mau mendengarkan dengan baik karena kesombongan, yaitu merasa bahwa mereka lebih pandai dan lebih banyak menguasai ilmu pengetahuan dibanding pembicara yang menyampaikan informasi kebenaran. Seandainya mereka itu rendah hati, mereka akan bersedia mendengarkannya dan bisa mengambil manfaat dari informasi itu. Contohnya, kenapa banyak orang itu kafir tidak mau beriman? Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan. Kenapa mereka tidak mau mendengarkan? Karena mereka menganggap lebih pintar daripada Al-Quran. Itu Quran itu kan turun sudah 15 abad yang lalu, kuno, ketinggalan zaman. Itu dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika utusan datang kepada mereka. Utusan ini kalau zaman dulu para nabi. Kalau zaman sekarang, siapapun yang menyampaikan pesan dari Al-Quran atau dari Nabi, itu sama dengan utusan. Ya, ketika mereka itu kedatangan seorang utusan dengan membawa penjelasan-penjelasan, farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya, misalnya mereka mengatakan, Quran itu kan baru asumsi, perlu dibuktikan. Itu berarti dia menganggap bahwa dia lebih pintar daripada pembicara Al-Quran. Pembicara itu Allah. Allah itu sudah yang menciptakan, ya pasti mengetahui. Kita nggak usah ngetes, pasti benar gitu. Dan memang kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar manusia di dunia tidak pandai mendengarkan. Sebagian besar ya. Terutama pada zaman ini, zaman kemajuan teknologi IT yang membuat manusia lebih asyik dengan gadget. Mereka lebih menyukai keasikan bermain atau mencari kesenangan
kesenangan dengan main gadgetnya daripada mendengarkan informasi yang memerlukan mereka berpikir. Jangankan memerlukan berpikir, mendengarkan ibunya aja males. Karena tanggung nih, ini kalau itu lagi main game, ini aku bisa kalah nih kalau aku disela gitu. Masya Allah, itu lebih penting, kalah dan menangnya di dalam game lebih penting daripada ibunya. Itu kan sangat merendahkan martabat ibunya. Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagian besar orang itu tidak pandai mendengarkan. Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una wa ya'qilun. Apakah kamu mengira bahwa sebagian besar di antara mereka itu mau mendengarkan dan mau berpikir? Ini pertanyaan yang jawabannya jelas. Sebagian besar itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir. Cek aja. Kalau ada pengajian, yang pengajian itu isinya mengajak berpikir, audiensnya atau jamaahnya banyak apa sedikit? Pasti sedikit. Tapi kalau ceramah pengajian, isinya bercanda, lucu, dan sebagainya, audiensnya masih banyak. Karena tidak perlu berpikir keras. Tapi kalau pengajian, ngajak berpikir, apalagi mulai dari awal sampai akhir itu berpikir terus, yang mau mendengarkan hanya sedikit. Tapi orang yang sudah merasa cocok, nah ini cocok untuk aku, dia tidak mau lepas dari itu. Karena apa? Orang yang suka berpikir hanya mau mendengarkan penjelasan-penjelasan yang membutuhkan pemikiran. Nah, ini berarti orang yang mau berpikir dan mau mendengarkan itu termasuk selected view, ya, selected view, sedikit yang terpilih. Kalau kita mau mendengarkan yang penjelasan-penjelasan membutuhkan berpikir, alhamdulillah gitu. Dan orang-orang yang semacam itu yang mau mendengarkan dengan berpikir, itu kalau mendengar hanya bercanda-bercanda, aduh, pengajian kok aku menghabiskan waktu 1 jam atau setengah jam hanya untuk bercanda begini. Enggak, dianggap sia-sia. Nah, kebanyakan orang itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir. Allah mengumpamakan sebagai apa? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tiada lain mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak kan nggak punya akal. Manusia punya akal, tetapi dia sama dengan binatang ternak dalam hal akalnya tidak dipakai. Punya akal tidak dipakai, kan sama saja dengan tidak punya akal. Maka Allah menyebutnya inhum illa kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat. Gimana nggak lebih sesat? Kalau binatang ternak misalnya aja, mereka tidak rakus. Kalau sudah kenyang, ya sudah, nggak mau makan lagi. Tapi kalau manusia sudah kenyang, asetnya sudah triliunan, masih saja rakus, masih aja korupsi, itu kan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Nah, kalaupun mereka itu mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti misalnya pengajian dan resepsi perkawinan. Di resepsi perkawinan itu kadang-kadang ada nasihat perkawinan. Terus orang-orang yang tidak suka mendengarkan dan berpikir, apa yang mereka lakukan? Mereka lebih suka ngobrol atau mencari peluang bisnis. Datang pengajian untuk apa? Untuk mencari peluang bisnis. Kalau dia punya dagangan pakaian, dilihat mana nih ibu-ibu yang duitnya banyak dan seleranya pakaian. Terus dihampiri, Bu, saya punya barang ini, Bu, bagus, Bu. Ini dipakai untuk ibu, bagus. Terus kalau dia tuh agen asuransi, dia tuh melihat orang-orang yang berpotensi untuk mengasuransikan jiwanya atau mengasuransikan kesehatannya dan sebagainya, atau mengasuransikan anaknya, siapa ini? Jadi ada pengajian, dia tidak mendengarkan ceramah dari ustadznya, dia sibuk matanya mencari orang-orang yang berpotensi. Terus apalagi kalau kebetulan duduknya bersebelahan, sambil ngobrol, ya. Jadi orang semacam itu tidak mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan dan tidak bisa mengambil manfaatnya. Tampaknya mereka mendengarkan, tapi mereka tidak memfokuskan perhatian. Sehingga mereka tidak memahami pesan-pesan itu dan mudah melupakannya. Ini ada yang mengambil contoh begini. Coba deh, kamu kalau setelah mendengarkan pengajian, berapa persen yang kamu ingat?
Umumnya sih yang diingat hanya 50%. Nah, itu untuk umum. Tapi banyak yang diingat itu hanya 10% atau bahkan hanya 1-2% yang masih diingat. Apa ya tadi ya? Apa ya tadi ya? Nah, karena tadi tidak fokus. Ya. Jadi mereka itu seperti yang mendengarkan tapi tidak mendengarkan, seperti yang dilarang oleh Allah. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu seperti orang-orang yang mengatakan aku dengar kok, padahal mereka itu tidak mendengarkan. Jadi lahiriah sepertinya hadir, dia sepertinya mendengarkan, tapi karena pikirannya kemana-mana, lalu dia tidak bisa menangkap pesan-pesan itu. Mudah-mudahan Allah memberi kita karunia berupa rendah hati dan kesediaan menjadi pendengar yang baik, sehingga kita bisa memahami dan mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi, dan sekaligus bisa menempuh jalan hidup yang benar di masa-masa yang akan datang. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menganjurkan kita untuk mendengarkan dengan baik sambil diam. Pendengar akan beruntung jika dia menindaklanjuti dan mau mengoreksi diri dan memperbaiki perilakunya. Orang yang tidak mau mendengarkan mudah berperilaku menyimpang dan bahkan menjadi celaka. Kebanyakan orang tidak pandai mendengarkan karena kesombongan. Semoga Allah menjadikan kita pendengar yang baik, yang bersedia menindaklanjuti dengan koreksi dan perbaikan diri. Amin.